Bismillahirrahmanirrahim. Ada udang di balik batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan nikmat keimanan serta keislaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati seluruh asatidz, guru-guru senior-senior di Sekolah Pemikiran Islam Jakarta angkatan ke-11 serta kawan-kawan yang kami banggakan. Perkenalkan, nama saya Hakim. Saat ini saya akan menyampaikan terkait dengan karya tulis yang saya susun dengan judul Menakar Batu Uji Konstitusionalitas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dengan studi kasus dinamika pengesahan dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Hadirin sekalian, adapun presentasi saya ini akan menyampaikan secara singkat, tentunya secara sederhana, mengingat juga hal ini saya tuliskan dengan seluruh kekurangan dan tentu saja memerlukan tanggapan serta perbaikan dari para guru-guru, asatidz maupun kawan-kawan kolega sekalian di karya tulis yang telah saya layangkan. Yang pertama saya akan membahas soal pembukaan atau introduction, kemudian yang kedua adalah metodologi dari kajian tersebut, yang ketiga adalah temuan serta diskusi dari hasil kajian kami, dan terakhir adalah kesimpulan. Para hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, yang pertama di karya tulis saya mengulas soal pembukaannya, yaitu yang pertama soal hukum dan masyarakat, bahwa hukum merupakan keniscayaan yang ada pada suatu masyarakat, di mana ketika suatu individu manusia itu memiliki suatu kepentingan, di mana kepentingan ini juga pasti akan berkaitan dengan hak dan kewajibannya sebagai seorang manusia, itu akan bersinggungan dengan hak dan kewajiban dengan manusia lainnya. Bahkan dalam tataran yang lebih sistemik lagi, berkaitan dengan bersinggungan dengan kepentingan makhluk lainnya. Hal ini yang saya sampaikan, saya jabarkan di pembukaan saya, bahwa di mana ada masyarakat, maka di situ pasti ada hukum. Maka itu hingga saat ini kita mengenal ada hukum tentang lingkungan, hukum sumber daya alam sebagainya, karena itu pasti berkaitan dengan kepentingan baik manusia maupun dengan alamnya. Kemudian yang kedua juga saya sampaikan terkait dengan pentingnya hukum, karena tadi selain sebagai pengatur, hukum juga memiliki tujuan-tujuan lain, mulai dari menghadirkan keadilan, menghadirkan ketertiban, sebagai pembatasan, termasuk juga perlindungan. Nah, dalam hal ini, di poin yang ketiga juga yang saya sampaikan, perlindungan dalam hal apa? Perlindungan dalam hal bagaimana seorang manusia yang tergabung dalam institusi yang formal, baik itu tingkat makro, mikro, maupun nano, makro dalam hal ini negara, itu mendapatkan perlindungan. Ya, karena dalam konteks negara dibentuk sebagaimana organisasi lainnya dibentuk, itu tentu memiliki tujuan, baik itu tujuan apapun itu ya. Dan tujuan ini bisa dilihat dari aturan dasarnya, kalau bahasa organisasi ADART. Tapi dalam konteks yang makro itu negara, itu bisa dilihat dari konstitusi. Ya, di mana konstitusi ini juga mengenal yang namanya prinsip konstitusionalisme, di mana prinsip ini secara umum berpandangan bahwa apa itu prinsip konstitusionalisme? Bahwa konstitusi itu harus mengatur dua hal. Apa itu? Yang pertama adalah pembatasan kekuasaan, dan yang kedua adalah perlindungan atas hak-hak warga negara atau masyarakatnya. Nah, maka dari itu, sebagai seorang umat Islam, di mana umat Islam ini dan juga Islam secara ajaran itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan ini termaktubkan dalam konstitusi, termaktubkan juga secara sejarah, bahasanya jas merah dan jas hijau. Jangan merupakan jasa sejarah, juga jangan melupakan jasa para umat Islam dan ulama. Ya, saya juga dan di situ di tulisan karya tulis saya itu, meskipun saya tidak mengulas secara panjang lebar karena tentu ini karya tulis yang singkat. Nah, di situ saya memaparkan bahwa sangat penting sekali untuk mengawal yang namanya kepentingan umat Islam. Kan tadi ya, satu sisi di mana umat Islam ini secara historis dan secara konstitusional memiliki posisi yang penting, ya. Dan sisi yang lain, sebagaimana kita mengetahui dinamika peradaban yang ada di dunia saat ini, ya, al-haq melawan al-batil, kanan melawan kiri, dan sebagainya, maka penting juga untuk memberikan suatu perlindungan, terutama bagi siapa? Bukan bagi Islam sendiri, karena Islam tentu sebagai sistem yang
besar, tanda kutip, ya pasti akan tahan. Tetapi dalam konteks ini adalah melindungi kepentingan individu, melindungi kepentingan manusia, melindungi kepentingan pemeluk agama Islam yang ada di Indonesia. Nah, inilah pentingnya menguatkan, meneguhkan posisi Islam yang melalui kacamata analisis atau kacamata alatnya adalah Islamic worldview dalam sistem hukum di Indonesia. Nah, ini yang akhirnya menjadikan kami sebagai penulis, sebagai peneliti untuk menggunakan analisis yang pertama deskriptif normatif. Kami memaparkan apa yang terjadi juga secara normatif, secara seharusnya. Kemudian kami juga menggunakan data primer kami karena kajian kami kajian legal dan hukum, meskipun juga memiliki irisan dengan konteks filosofis, konteks sosiologis dan sebagainya. Dan kami juga menggunakan data sekunder berupa literasi atau bahan bacaan yang memiliki relevansi untuk memperkuat argumentasi maupun kajian kami. Bapak Ibu sekalian, para asatidz dan juga hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Temuan dan diskusi yang kami paparkan dalam kajian ini tentu sekali lagi bisa dibaca dan juga didiskusikan secara lanjut. Yang pertama adalah tentang dinamika pengesahan. Di sini saya menyingkatnya RUU APP, ya, anti pornografi dan pornografi awalnya draftnya menjadi undang-undang pornografi, ya. Di mana secara yang pertama bagaimana posisi agama dan pemeluknya, khususnya generasi muda sebagai kepentingan yang perlu dilindungi secara legal. Karena sekali lagi dalam perspektif konstitusi, dalam perspektif tujuan bernegara, baik itu agama maupun generasi muda sebagai bagian dari tumpah darah dari Indonesia itu sendiri, itu sangat penting dilindungi. Dari mana? Dari segala ancaman. Termasuk ancaman apa? Ancaman moralitas yang salah satunya juga tanda kutip melalui serangan porno, aksi dan pornografi seperti itu. Yang kedua juga kami di Karitus itu membahas soal bagaimana yang namanya dinamika dua hal. Yang pertama adalah dinamika dalam perspektif elit, di mana elit ini ternyata dalam konteks ini baik itu kami melihatnya dari dua pemegang kekuasaan, yaitu legislatif, di mana legislatif ini yaitu DPR merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang, lembaga legislatif. Tentu eksekutif juga punya peran, yaitu presiden. Tetapi peran terbesar dominasinya ada di legislatif. Nah, di legislatif ini ternyata kita melihat petanya keterdukungan atau pihak yang pro dengan pengesahan ini cukup banyak. Tetapi pihak yang kontra atau yang insisten, yang melawan, yang tidak ingin undang-undang RUU APP ini disahkan, itu juga tidak bisa diremehkan juga seperti itu. Di situ kami paparkan, kami petakan secara singkat dan sederhana bagaimana posisinya, dan ternyata itu didominasi oleh pihak yang pro, sehingga narasi atau gagasan atau suara yang disampaikan oleh elit yaitu masyarakat itu juga terakomodasi, di mana pada akhirnya undang-undang tersebut disahkan. Kedua, kami juga dalam temuan kami, diskusi kami itu melihat bagaimana sih seharusnya atau bagaimana sih posisi dari Islamic worldview dalam proses pembentukan perundang-undangan di Indonesia dalam yang ada di dua undang-undang, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yang kemudian diubah melalui Undang-Undang tahun 2020 tahun 2015 terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu kami mencoba untuk melihat secara legal bahwa dalam konteks substansial ternyata tidak ada pengaturan yang tegas dan lugas terkait bagaimana pentingnya perlindungan atas agama dan kepentingan pemeluk agamanya, di mana hal ini seharusnya diatur secara tegas dalam pasal-pasalnya, khususnya dalam konteks prinsip dan asas materi muatan peraturan undang-undangan, tapi ternyata tidak ada. Padahal konstitusi Indonesia itu memberikan jaminan baik secara di pembukaan maupun di batang tubuh, khususnya di pasal 29 di bab soal agama. Nah, kemudian hal ini juga tentu akan memberikan suatu posisi yang sangat tanda kutip riskan dalam hal apa? Dalam hal menjaga kepentingan pemeluk agama, khususnya dalam ini Islam. Ya. Yang pada akhirnya ketika kita berkaca pada bagaimana pengesahan RUU APP menjadi UPP itu sangat bergantung pada subjek-subjek yang terlibat langsung dalam proses pembentukan tersebut, baik itu legislatif, kemudian eksekutif, termasuk juga judicial, pun juga civil society atau ormas-ormas maupun masyarakat secara umum. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, para asatidz, semoga Allah, kesimpulan kami adalah secara singkat,
Yang pertama masih lemahnya posisi dan implementasi Islamic worldview dalam pembentukan peraturan undang-undangan. Ya, karena kita melihat secara kacamata legal dan juga secara sosiologis atau secara historis, logis itu benar-benar sangat bergantung dengan peta politiknya. Di mana politik seperti yang kita tahu itu sangat dinamis. Rezim bisa silih berganti. Kemudian yang kedua adalah kami juga mendorong perlunya penguatan, baik elit maupun elit, secara politik, secara sosial, dan juga secara sosial. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengawal Islamic worldview. Maka dari itu perlu sekali kita untuk memperkuat daya tawar, ya, memperkuat dan bahasa kita memperbanyak orang-orang yang memahami pentingnya Islamic worldview, tidak hanya pada satu parpol, tapi juga kalau bisa semua parpol, tidak hanya pada satu lembaga ormas, tapi juga semua ormas. Tidak hanya pada perguruan tinggi tertentu, tapi juga semua perguruan tinggi. Tidak hanya pada individu tertentu, tapi juga semua masyarakat. Ya, pentingnya untuk mendorong edukasi, sosialisasi, serta penguatan agar Islamic worldview benar-benar bisa terkuatkan posisinya. Karena sekali lagi, Islamic worldview merupakan amanah, keniscayaan, dan juga hal yang sangat harus diakomodasi sebagaimana amanah dalam konstitusi. Saya Cak Hakim mengucapkan terima kasih banyak atas seluruh ilmu, seluruh kesempatan yang diberikan oleh para asatidz serta panitia dalam Sekolah SP Angkatan 11 ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi amal jariah dan berkah untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.